Putus-putus banget ada. Halo, halo. Halo. Macet jadi aku. Besok. Oke. Jadi gini, untuk yang nomor 1 kan dulu pernah dibahas, di mana perbedaan antara ligan Cl dengan ligan Cn. Itu terdapat energi delta O atau energi oktahedral yang Cn itu menunjukkan perbedaan yang besar. Nah, kalau yang ini berarti pertama tentukan dulu nih unsur apa, Cr nomor atomnya berapa, kemudian konfigurasi untuk Cr13 karena di sini diketahui bahwa ionnya memiliki 3 min. Nah, ini nanti dihitung ada berapa elektron. Kalau perhitungannya kan kalau unsur Cl dulu pernah diajari pas pertama itu kan unsur Cl itu memiliki 2 elektron menurut teori ESMK. Nah, itu berarti kan ada 6 unsur Cl, 6 kali 2 itu 12 elektron. Nah, dari unsur Cr sendiri itu kan mempunyai 3 elektron, jadi dia CrCl63 itu memiliki 15 elektron. Nah, 12 elektron ini yang mengisi 6 orbital itu molekul A1G. A1G itu dia tingkat energi terendah. Kemudian ada T1U dan ada juga Eg. Nah, 3 elektron sisanya itu mengisi orbital non T2G. Itu nanti sudah dijelaskan di materi sih. Langsung aja, habis itu ditentukan nih poin grupnya apa. Seperti di sini ditulis poin grupnya OH karena dari kalau aku dari ini sih apa namanya dari aplikasi Hyperchamp itu nanti di bawah itu ada tulisan simetrinya OH, bentuknya juga oktahedral. Itu yang pertama. Kemudian kita cari bentuk poin grupnya dari OH itu apa, kemudian dicari di Google. Nah, ternyata di sini dia fokusnya di A1G, kemudian ada Eg, T1G, kemudian di sini ada T2G dan T1U. Nah, ini bentuk point group dari OH. Nah, kan kita disuruh mengkonstruksikan kan ya. Nah, ini bentuk konstruksi dari teori orbital molekul CrCl63 min. Nah, perbedaannya itu jelas di sini di jarak letak ini sama jarak ini dengan ini. Nanti kelihatan perbedaannya. Karena ini dengan ini itu dipengaruhi oleh unsur liganya Cl- atau Cn-nya. Nah, ini kan tadi ini mempunyai 3 elektron, kemudian ini mempunyai 12 elektron. Ya, nanti dipasangin A1G, A1G star, kemudian A1G dengan A1G ground state itu nanti berapa elektronnya digabungin jadi satu gitu. Nah, langsung aja perbedaannya. Nah, ini perbedaannya di mana delta U atau oktahedral dari yang mempunyai ligan Cn itu dia memiliki energi delta O yang besar. Kemudian letaknya di sini lebih mendekati dengan T2G, mendekati dengan keadaan dasar. Itu perbedaannya nomor 1. Sebenarnya perbedaannya itu aja sih, cuma dijelasin aja nanti penjelasannya. Itu untuk nomor 1 atau tugas 3. Terus tugas 4 diketahui konfigurasi elektron valensi atom pusat. Kemarin aku juga sempat bingung sih. Ini dihitung 3D1, 4S1, 4P11 atau kita hanya fokus ke D aja gitu. Kemarin aku sempat tanya ke Rica sama Denisa. Aku tanya, ini emang harus di fokus ke orbital D aja, ini nggak usah. Kemudian Rica kayaknya bilangnya, iya dok, ke fokus ke D aja. Ya udah, kita fokus ke 3D1. Nah, untuk yang pertama ini kan ada NLS, ini tuh kayak bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, kemudian bilangan kuantum spin, di mana dia mempunyai bilangan kuantum 3, kemudian
apa itu namanya, azimutnya 2 dari soalnya ini dari apa namanya ya, dari unsur D itu 2, kemudian elektron spin-nya itu karena orbital D itu ada 5 kotak, berarti kan dia di plus 2, plus atau minus 2. Nah, untuk apa namanya, yang teori LGS, kalau aku bisa disebut itu SLJ. Nah, untuk menghitung SLJ itu gimana sih? Yang pertama kita menghitung spinnya dulu. Kita ketahui elektronnya punya 1, berarti kan elektronnya mengarah ke atas kan. Nah, itu berarti kan dia mempunyai spin plus setengah. Nah, rumus S itu kan 2 kali spin ditambah 1. 2 dikali setengah plus 1 sama dengan 2. Itu untuk mengetahui spin. Nah, untuk orbit sendiri atau L itu ditentukan dalam bentuk tabel. Nah, di sini diketahui bahwa nilai L itu adalah nilai S. Kalau L S-nya 2, berarti L-nya kalau di tabel itu D. Itu bisa dilihat di bukunya Pak Momo. Ada gitu. Nah, untuk orbit, untuk total atau J itu dia mempunyai L plus minus S. Nah, kita hitung dulu plus sama plusnya dulu. 2 plus spin sama dengan 5/2. Terus 2 min setengah sama dengan 3/2. Jadi konfigurasi elektron kan di rumus itu, di materi itu rumusnya spin L per J atau total. Jadi bisa ditulis konfigurasi elektronnya itu ada 2, yaitu 2D5/2 atau 2D3/2. Kalau setahu gitu. Nah, kemudian mengkonstruksi tabel microstat. Nah, di sini kita fokus ke D1. Itu ada di tabel di bukunya itu ada tabel D1. Di sini ditulis ML-nya ada di plus 2 tadi, kemudian L-nya 2, S-nya setengah, J-nya 3/2 atau 5/2. Kemudian term simbolnya yaitu 2D 5/2 atau 2D 3/2. Nah, cara menghitung microstatnya itu gimana sih? Pertama kita tentukan NO-nya dulu sama NE. Nah, sini NO-nya sama dengan 5, NE-nya sama dengan 1. Nah, kita masukkan ke persamaan ini microstat yaitu 2 kali NO titik apa itu nama strip 2. Oh ya, untuk konstata 5 ini aku lupa, kayaknya ada di bukunya Pak Momo. Untuk D1 itu berapa nilai NO-nya. Nanti kalau misal ingat nanti tak dikasih tahu. Kemudian untuk Ne-nya itu dia ini jumlah elektron. Nah, ini 2 NO, apa ini tanda apa ini namanya? Pentung lah. Kemudian rumusnya ini kita masukkan 2 kali 5 per 1 dikali 2 kali 5 min 1. Hasilnya kan 10, hasilnya 10. Itu untuk microstat. Jadi untuk tabel microstat lengkapnya itu ditulis kayak gini. Jadi untuk plus minus 2 itu ada 2 orbit, yaitu atas bawah, kemudian plus 1 ada sama juga. Jadi nanti diketahui bahwa benar-benar tabel microstat itu 10 berdasarkan ini tabel ini. Nah, untuk term simbol kita ketahui bahwa tadi ML itu rentangnya adalah plus 2 sampai minus 2. Kemudian untuk spin itu setengah dan minus setengah. Jadi kita bisa tulis bahwa term simbolnya plus setengah adalah S. Ini untuk term simbolnya yaitu 2D. Kemudian untuk yang minus setengah itu simbolnya adalah 0S. Nah, untuk term simbol grand state seperti kita ketahui kan tadi plus 1 apa D1 itu kan dia mengarah orbital ke atas. Jadi kita menggunakan yang setengahnya aja. Fokus ke setengahnya aja. Nah, pokoknya itulah, lupa aku. Kemudian kita tulis gini. Oh, mohon maaf, ini setengahnya kan sama dengan 2, L sama dengan 2D, J sama dengan L plus minus S. Untuk yang plus 2 plus setengah sama dengan 5/2, kemudian D minus setengah itu 3/2. Jadi dalam keadaan simbol itu 2D, yaitu 3/5/2 atau 2D 3/2. Itu untuk keadaan dasarnya.
Kemudian untuk tugas spektroskopi elektronik ini diketahui unsur yaitu NiH2O6 2+ ya dengan panjang gelombang sekian sekian sekian. Lah kemudian disuruh menggunakan diagram Tanabe-Sugano dan tandai transisi elektron. Suaraku masih masuk enggak? Masuk. Masuk, Dok. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu nih Ni-nya dulu. Unsur apa sih yang logamnya itu apa? Logamnya adalah unsur Ni, nomor atom 28. Dengan konfigurasi elektron sekian. Lah, di sini ini pakai 2+. Kenapa 2+? Karena di sini mempunyai elektron 2+. Jadi bisa disebut bahwa ion Ni2+ itu mempunyai konfigurasi sekian. Ya, kita fokus pada 3D8. Seperti biasa kita tentukan dulu nih 3D8 itu berapa nilai kuantum azimut, kemudian apa ini? Kuantum utama, azimut, kemudian spin. Nah, berdasarkan bukunya Pak Momo itu diketahui bahwa D8 itu memiliki term simbol dengan keadaan dasar 3F2, 3F3, dan 3F4. Dan term simbol keadaan tereksitasi yaitu J, 3P, 1G, 1D, dan 1S. Nah, kita fokus ke diagram Tanabe-Sugano-nya. Nah, untuk menentukan Tanabe-Sugano, kita fokus tadi kuncinya yaitu dia memiliki orbital D8 dengan ion kompleks Ni2+. Nah, metodenya apa? Metodenya oktahedral. Bentuknya oktahedral karena di sini dia mengikat 6H2O. Jadi kan dia bentuknya oktahedral. Nah, ini nanti ini ada di materinya Pak Momo penjelasannya. Nah, untuk itu digambarkan nih Pak, diagram Tanabe-Sugano-nya untuk D8 itu bagaimana sih? Nah, ini digambarkan di sini. Ada tadi di sini dijelaskan bahwa untuk di sini ada yang namanya oktahedral adalah A2G, 3A2G itu keadaan dasarnya. Kemudian akan tereksitasi menjadi 3P. Nah, ini nanti penjelasannya di sini sih. Jadi ini keadaan dasar itu kan disebut dengan ground state. Di sini keadaan dasarnya apa? Ta2G. F. Kenapa F? Karena term simbol dari Ni itu tadi untuk D8 itu adalah F. Nah, itu dituliskan di sini. Ini berwarna pink itu 3A2GF. Nah, untuk apa yang panjang gelombang 10.700 dia dari 3A2G ke 3T2G. Nah, ini dari sini ke orange itu terdapat puncak serapan yaitu 10.700. Kemudian di sini juga 17.000 itu dari A2G ke T1GF. Kemudian di sini A2G kemudian T2G itu di sini. Nah, sebenarnya kalau ini enaknya itu digambarkan dengan spektra, tapi nggak tahu cara gambar spektranya itu gimana. Nah, itu untuk menentukan menandai aja sih di mana puncak serapannya, kemudian apa yang terjadi di situ ada begitu sih. Nah, untuk menentukan kenapa ini A2G T2G kemudian A2G kemudian ke T1GF, A2G T2GP di sini itu sebenarnya udah langsung tercantum di dalam diagram Tanabe-Sugano, di mana pasti kalau untuk orbital D8 itu ada 3 puncak yang menandakan transisi dari A2G menjadi 3T2G, kemudian 3A2G ke 31GF, kemudian 3A2G ke 3T2GP. Itu sudah sepaket sama diagram Tanabe-Sugano. Nah, selanjutnya yaitu menentukan tetapan racah atau energi gaps dari delta O. Nah, ini aku lihat dari video YouTube sih sebenarnya. Nah, untuk parameter racah B ion Ni2+ ini ada di materinya Pak Momo itu besarnya 100.030. Nah, tadi diketahui bahwa panjang gelombang 1 adalah ini, panjang gelombang 2 adalah sekian, panjang gelombang 3 adalah sekian.
Langkah pertama kita menentukan P2 per V1 dulu. Ini V2 per V1 dulu diketahui 1,635. Selanjutnya kita masukkan ke diagram Tanabe Sugano. Seperti diketahui kan di sini ada namanya delta B, kemudian ini ada E per B. Nah, coba kita pasangkan dulu untuk delta O per B sama dengan 10. Kita garis 1 per 10 ini. Nah, kemudian kita bisa dituliskan delta O per B itu sama dengan E2B per E1B. Nah, di sini nilainya berapa? Ini untuk E2 kan tak di garis hitam ini kira-kira 16. Lebih spesifik kalau pakai apa itu namanya? Diagram yang skalanya lebih kecil. Kemudian di sini ada 10. Nah, 16 per 10 itu 1,6. Nah, nilai 1,6 ini tuh saya anggap sebanding dengan 1,635 karena skalanya itu beda. Apa kalau lebih teliti ada skala titik lagi lebih enak sih. Itu sih. Nah, itu. Kemudian kita anggap nilai delta O per B itu sama dengan 10 itu sama dengan V2 per V1, yaitu 1,6. Jadi kita anggap bahwa nilai ini nanti akan digunakan dari nilai 16 dan 10. Nah, lanjut. E2 per B, di sini E2 per B sama dengan 16. Kemudian E2 itu sama dengan V2. Bisa kita cari bahwa B sama dengan 17.500 per 16. B sama dengan sekian. Ini untuk B1. Kemudian untuk B2 sekian. Nah, untuk mencari B, kalau di YouTube itu di rata-rata antara B2 dan B1. Nanti ketemu B sekian di rata-rata. Nah, dari nilai V ini itu dapat diketahui nilai delta O dari rumus delta O per B sama dengan 10 tadi, sehingga delta O sama dengan 10 dikali B, hasilnya adalah delta O sekian. Itu sih sepahamanku gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin apa sharing-sharing lah. Nomor tugas 3 yang ada. Kok kamu kemungkinannya itu ya pakai term simbol ya konfigurasinya. Yang ini tugas 3. Bukannya itu yang pakai rumus itu apa sih? Yang nomor 2, Dok. Katanya tugas 3, coy. Ini tugas 4, coy. Tugas 4 kali, Ar. Oh ya, tugas 4. Gimana ya? Kok kamu pakainya ini ya, Dok, konfigurasi elektronnya pakai term simbol D itu ya? Bukannya saya tak baca lagi ya. Kalau di bukunya itu tulisannya kemungkinan konfigurasi 45. Nah, itu tuh pakainya rumus yang kamu di B kayaknya deh. Yang ini microstate. Kan di B itu kamu ada. Nah, itu yang itu. Iya, yang kamu 2N0. Yang 10 itu loh, yang kamu hasilnya 10, makanya aku tadi hasilnya 10. Ya wis nanti tak tulis aja. Aku juga masih bingung ya. Soalnya aku gak pernah ngemat kuliah ya. Bisa tak buka ini. Isi ini. Rido, aku mau nanya. Apa? Yang itu, yang table B itu kan ada yang tadi tuh yang coba deh tolong. Itu. Nah, itu atas bawahnya. Yang bawahnya, Dok. Maaf. Oh. Nah, itu kan ada yang nomor 1 itu kan kamu ke atas di +2, nomor 2 itu ke bawah di +2. Nah, itu bebas atau emang ketentuannya harus kayak gitu? Setauku itu kan tabel ini itu berdasarkan dari microstat, jumlah microstatnya. Nah,
berhubung ini orbitalnya elektron 3d1, berarti kan dia hanya memiliki satu elektron kan. Jadi ya dia bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke atas, bisa ke bawah gitu sih, tak dikatain aja gitu. Kalau yang 3D2 kan Jadi itu ngaruh sama positif negatifnya nggak sih, Dok? yang ini. Yang ini, Bang. Sampingnya. Ini. Sampingnya. Ini. Nah, ngaruh sama itu apa enggak? Ini kan dia spin. Jadi Maksudnya atas, panah atas bawahnya itu ngaruh sama spinnya enggak? oh iya. Jadi kan kalau dia panah ke atas kan dia memiliki nilai setengah kan. Kalau dia ke bawah kan dia memiliki nilai minus setengah. Oh, Do, berarti kalau semisal punya aku itu aku tulis atas bawah, tapi misalnya nggak kayak kamu gitu, jadi kayak +2 di atas, terus +1 di bawah, terus 0 di atas, -1 di bawah gitu. Jadi kayak berurutan gitu. Itu bebas boleh nggak sih? Nilainya bakal sama atau beda? Kalau semisal MS-nya itu sama, tapi kalau ML-nya beda. Nah. Itu ngaruh, itu nggak apa-apa, Po. Aku ini ngikutin dari yang punya Pak Momo ya. Dari Pak Momo ini kayak gini. Di bukunya. Oh. Pak Momo kan dia Yang mana sih, Dok? sampai Di bukunya itu bukannya D itu ya? D2. bukain. D2. Di contoh soal bukunya itu D2. Nah, makanya aku bingung itu bebas atau emang ada ketentuan kayak gitu. Kalau yang di bukunya kan D2 kan. Cuma kan aku cuma nyontoin itu dari apa, bukan isinya sih, cuma kayak penulisannya gitu. Itu materi berapa tuh? 3 berapa? 3.5 di bab 3.2. Nah. Tadi doimu itu Gue ini dosen kok. Dosen kok. aku nyelobib tak kirain Denisa Dia loh. tahu dong, masa jomblo sendiri. Ini aku tuh nyontoh dari ini loh, Den. Ini udah kelihatan belum? Nah, iya itu. Nah, kan kalau itu kayak bebas gitu nggak sih? Dia 2-nya itu boleh di +2 semua, terus nomor 2-nya itu 1 di +2, 1 di +1. Nah, itu gimana gitu. Nah, kalau aku bikinnya malah kayak bebas sesuka aku +2 naik, terus +1 bawah, turun gitu. Nah, Oh, tapi kita MS-nya sama, cuman ML-nya beda. Nah, itu emang boleh bebas atau ada ketentuan? aku ngikutinnya gini sih. Ini kan polanya dari positif dulu kan, paling tinggi ke positif paling rendah, negatif paling rendah. Nah, itu aku yang tak diambil di pola pengerjaan D1. Kan ini kan punya aku kan positif dulu kan, dari +2 ke -2. Jadi polanya tak diikutin dengan bukunya Pak Momo. Oh, iya, paham. Kasih, Dok. Cara ngerjainnya gimana, Dok? Ya aku nggak paham nih. Apa ini? Kalau yang bukunya Pak Momo ya, yang ini ya. Kalau menurutku ini caranya. Dia ke atas ke bawah. Berarti kan spinnya 0. Tengah ditambah tengah. Isiannya ini dari apa elektronnya? Hah? Elektronnya. Bentar. Ini kan orbital D2 ya, fokus ke D2. Berarti dia memiliki elektron 2. Berarti kan elektron. Dia pertama kita di +2 dulu nih. Atas ke bawah. Ini kan nilainya setengah kalau ke atas, setengah kalau ke bawah. Jadi kalau kayak gini kan dia mempunyai spin 0. Tulis 0. Ya. Kemudian yang ini kenapa 4? Dia di +2. Ini kan ML kan? Ini kan sigma ML. Ini kan 2 ditambah 2, 4. Bisa tulis gitu kan?
Kan ini sigma ml. Berarti kan jumlah dari orbital ini di berapa ml? Kan ini 2. Oh, 2 jadi 4. oh iya paham. Nah, ini berapa? 2. Ditambah berapa ini? 1, 3. Lah spin-nya berapa? Setengah tambah setengah, 1. Oh, Gitu sih. Itu yang aku pahami berdasarkan ini. paham. Nah, di sini kan orbitalnya D1. Jadi kan dia fokusnya berarti ini ke atas berarti ya setengah. Kemudian ini ml-nya berapa? Ini di 2, 2. Kemudian ini berapa? Di 2, 2. Ini 1, 1, 1, 1, 0, 0. Gitu sih. Guys, ganti Zoom. Ini Zoom-nya mau berakhir Bisa di-upgrade deh. kayaknya deh. Dan kamu tadi habis bilang apa, Den? Apa? Ujian. Kamu tadi, hah? Kenapa? Kamu tadi habis bilang apa? Ujian apa, R? Apa ya, bekerja? Apa sih? Bilang apa? Apaan sih? Ujian apa sih, R? Kamu habis bilang apa? Bilang apa? Amerika ya dicelupi. Apa sih nggak apa? Ya udah kalau Den. Oke. Ini, aduh aku pengen nanya. Tadi kan Ati nanya sama aku. Tapi nggak tahu sih, nggak tahu. Tapi ya udah kita sama sih, kita sama. Tapi aku bingung sama pengertian Ati sama Joko. Tadi tuh dua-duanya nanya sama aku. Nah kayak gini, yang tugas 4, yang A itu, mereka tuh bilang kayak gini, Dan itu konfigurasinya bener nggak sih? Itu bener, bener. Oke. Tapi mungkin urutannya kayak kan 3D dulu. Kalau nggak salah tuh 3D dulu baru 4P gitu kan, pokoknya gitulah. Nah, terus kata Ati kayak gini, bukannya harusnya 3D10 ya? Soalnya kalau 3D1 itu nggak ketemu atom pusatnya. Nah, terus aku bingung lah, emang ada hubungannya sama atom pusat gitu? Kayak aku bingung. Tapi aku yang A itu sama kayak Erika tadi, yang kemungkinannya yang 10 itu. Nah, cuman Ati bingung, dia 3D10 atau 3D1 gitu. Aku itu kalau aku itu Gitu aku. beneran soalnya aku nggak paham ya. Soalnya aku ngerjain yang apa yang aku lihat doang sih. Iya, sama. Iya, ya udah nggak apa-apa, aku juga 3D1 sih, tapi Gitu. ya udah. Iya, terus tadi itu aku di chat Januar kan. Hari iku kan ngerjake durung bar ngono. Dikiranya aku kan ngerjakne durung bar, cuma ngerjakno apa sing SKRP durung tak kerjake. Lah ndek iku kan ngerjake sing tugas 4B. Nah, iku menurut dek kuwi itu tuh menurut dia itu yang 4B itu kan itu dari 4A. Nah, itu juga menentukan itu kan. Apa sih tadi? Apa sih monster itu loh? Ini Nah, itu kan sama-sama itu kan. Nah, itu tuh dia dicari semua. Berarti itu yang A itu juga semua gitu. tapi gini ya, semisal kita ininya 3D10 berarti ya banyak banget coy. Ininya berapa nih? 3D10 Iya, makanya nih. 3D10 yang dicontoh soal aja. satu. Tapi aku satu doang sih. Ini satu nih, belum ke stat. Apa cuma satu doang? Apa 3D10, Bang? Terus Tapi kenapa bisa 3D10 deh? Bingung aku. Aku ngikut yang visual lah yo. Nggak pingin pusing-pusing aku. Tuh, nggak pengen pusing-pusing. Ya, tapi kalau itu sampai D10 banyak pol sih. tapi itu bisa sih bisa. Mana sih nyari stat?
Step. NO itu dari nilai 5, dari D5. Kasih. Kirim aja kirim. Aku ya wis tak kirim kok. Gak Aku yang dulu nulis kok, Dok. Aku Aku kira juga tak dulu kirim baru ini Pak Mumu coy. ajari dinamika sih mau sing iso. Erika. Iki Aku dulu garap kok. koordinasi wis, Bu. Aku tak top screen ya. Apa? Duh, aku pengen nanya deh. Boleh nggak? Boleh. Itu loh yang 3A2G, 3T2G, itu kamu nentuinnya di bab 3.2 diagram paling bawah bukan? Atau di Yang, 3.3? yang ini. Ya itu. Heeh. Yang tadi kata kamu kalau misalnya di 8 kan udah ketentuannya itu. Nah itu aku lihat di 3.2, tapi bukan tabel Sugano itu, tapi apa ya? Em, Oke. apa ya itu ya. Nah itu D3 sama D8 tuh sama. Cuman tuh dia bukan Sugano. Itu kamu lihat dari situ bukan? Enggak sih aku dari YouTube yo. Aku itu tuh namanya dari YouTube yo. Oh, Gitu. Kalau D8 berarti emang udah dasarnya kayak gitu ya? ya. Hmm, Tadi kan nih, ini sih dia kan term simbolnya F ya. Nah, mm-mm. di orbitalnya itu ada A2G, T1G, T2G. Itu untuk apa ini? Untuk medan oktahedral. Berarti kan dia Ni H2O6 oktahedral kan. Kemudian term simbolnya adalah F. Berarti kan fokusnya ke sini. Berarti ya dari A2G ke T1G, A2G ke T2G gitu kan. Mm-mm. Iya, Pak. Nih, 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 nih. Ini kan keadaan dasarnya nih. Di berapa tadi? 8. 3. Oh, Sih. Sebenarnya itu udah ada di sini juga ya. Kalau kalian baca itu, gimana ya? Itu ada ya. Persis banget. Persis banget dengan Ni H2O6. Cuma beda itu doang. Apa ya? Beda V-nya doang. Nih. Sebenarnya di sini sih yang lebih lengkapnya itu. Nih. Ini bukan. Ini coy. Ni H2O6. Nih, dia keadaan dari 3A2G ke 3T2G, kemudian 3A2G ke 3T1G, dan seterusnya. Itu sih. Gue juga lihat dari ini, kemarin ngerjain. Ini di 3.3 kimia koordinasi. Ini tadi yang aku bilang Ni tetapan acak untuk Ni2 plus 10.030. Itu sih. Tuh. Gimana guys? Dok, kamu dinamika yang nomor 3 caranya gimana, Dok? Dinamika nomor 3 toh. Aku tak tulis tangan nih.
Kamu tulis Ini aku tangan. nomor 3. Nomor 3 aku dapat dari internet. Kamu udah, Den? Nomor 2 belum. Nomor 2 kayak gimana, Dok? Aku nomor 2 juga. Bentar. Nomor 2 itu kayak nomor 1 contohnya, kayak pengerjaan ini. Mentok aku, Dok. Tapi jawabanku nggak sama kayak kunci, nggak ada kunci jawaban sih. Jadi nggak bisa banding. Di kunci jawaban nomor 2 nggak ada sih. Jawabanku itu toh pakainya C2H5Cl itu ketemunya K4 per K5 per K3 per K1 kali pangkat setengah. Ya, aku buka. Aku raiso bayangkan. Aku tak tulis tangan loh. Aku males kok nulis nego kok. Gua tak ujian aja tulis tangan. Gimana, Dok? Kamu nomor 2 kan udah ketemu persamaan 1 2 3. Ini. Terus gimana? Kemudian toh kamu sederhanain dulu persamaan 1. Jadi sederhanainnya kamu jadi berapa? Aku persamaan 1 itu C2H5 loh. Jadi Iya, C2H5. jadi K1 per K2. Apa gimana jadi apa? K1 per K2. Oh, terus yang persamaan 2-nya? Persamaan 2 itu aku nyari, bukan nyari sih. Persamaan 2-nya itu apa ini? Itu aku kayak apa namanya sederhanain sih. Ketemunya persamaan panjang K1 C2H5Cl plus K3 Cl C2H5Cl min K4 C2H4Cl min K5 C2H4Cl Cl sama dengan 0. Terus kemudian persamaan itu kan ketemu toh, jadi persamaan 3 toh. Persamaan 3 dan 6 dijumlahkan. Nanti ketemunya Cl sama dengan K1 per K5 C2H5Cl per C2H5Cl C2H4Cl. Kemudian itu kan persamaan 7. Persamaan 7 didiskusikan ke persamaan 3, ketemunya C2H5Cl sama dengan K4 kali K5 per K3 per K1 dikali setengah. Itu sih. Sulit ya dia wangi-wangi. Duh, lagi di sama kamu. Dok. Kamu tadi ngechat Japri apa, Jen? Kira aku kamu, Duh. Ngakak. Aku emang biasa sama Anu kayak gitu. Boleh. Kira di stop record ya.